الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلى الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Man bana lillahi masajidan walau kamafhassa kutatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa mendirikan masjid karena Allah, sekalipun hanya sebesar sarang burung, maka Allah akan mendirikan sebuah rumah untuknya di surga. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Yang terhormat Ibu Bupati Gunung Kidul, yang terhormat Bapak Haji Subardi TS beserta Ibu dan seluruh keluarga, yang terhormat Bapak Kiai Haji Abdurrahman Soheh beserta Ibu, yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Zamari, yang terhormat Bapak Penewu Kapanewon Ponjong beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Ponjong, yang terhormat Bapak Lurah Kalurahan Ponjong, segenap panitia, pekerja, dan hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang berbahagia. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan setinggi puji, sepenuh syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridho dan perkenannya, maka pada hari ini kita dipertemukan dalam rangka acara peletakan batu pertama pembangunan Masjid Subardi Al-Huda Kuwon di Padukuhan Tembesi, Kalurahan Ponjong, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, dalam keadaan sehat sejahtera, tiada aral suatu apa. Amin ya rabbal alamin. Marilah upacara segera kita mulai. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, marilah kita lanjutkan acara, memasuki acara yang ketiga, sambutan dari Ketua Panitia. Kepada Bapak Haji Mubari sepenuhnya waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Bupati Gunung Kidul, Ibu Bupati Sarjana Sosial, yang kami hormati Bapak Haji Subardi TS beserta seluruh keluarga, yang terhormat Bapak Penewu beserta anggota Forum Komunikasi Pimpinan Kapanewon Ponjong, yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Ponjong, yang kami hormati Bapak Lurah Kalurahan Ponjong, Bapak Dukuh Tembesi, dan Bapak Ibu tamu undangan sekalian yang
kami hormati. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur hadapan Allah Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang telah diberikan pada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita diperkenankan bersama-sama di dalam majelis ini. Untuk selanjutnya, kami atas nama penyelenggara mengaturkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, khususnya pada Ibu Bupati, pada acara meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Subarti Al-Huda Kulon pada hari ini. Ibu Bupati dan hadirin sekalian yang berbahagia, perkenankan kami atas nama Panitia Pembangunan Masjid menyampaikan laporan beberapa hal. Bahwa selama ini masjid yang telah ada di lokasi ini dirasakan sudah tidak menampung lagi jamaah yang memanfaatkan, baik itu untuk kegiatan ibadah rutin, kegiatan-kegiatan pembinaan dan pemberdayaan umat, terlebih pada saat kita menyelenggarakan kajian Ahad pagi, dan juga untuk kegiatan pembinaan terhadap anak-anak asuh kami di Panti Asuhan Rumah Sejahtera ini, sehingga jamaah beserta takmir bermimpi dan berupaya bagaimana agar masjid ini lebih bisa menampung jamaah dan untuk kegiatan-kegiatan yang akan dikembangkan. Kemudian pada suatu saat jamaah bersama takmir sarasian bersama Bapak Haji Subarti, yang kebetulan Bapak Haji Subarti ini juga salah satu anggota jamaah di masjid ini, walaupun tinggalnya di Jakarta, tetapi secara rutin juga berada di lingkungan kita. Dari hasil musyawarah itu kemudian disepakati bahwa masjid ini akan dibangun, dikembangkan, insya Allah sesuai yang diharapkan oleh jamaah. Syukur-syukur malah melebihi dari apa yang dimimpikan. Berangkat dari situ kemudian Bapak Haji Subarti mulai dengan membebaskan atau membeli tanah yang berada di samping masjid ini seluas 859 meter persegi yang kemudian diwakafkan kepada kami untuk bisa dimanfaatkan dalam rangka pengembangan masjid. Setelah itu kemudian meminta kepada jamaah untuk mempersiapkan termasuk membentuk kepanitiaan dalam pembangunan ini. Dan akhirnya kami mendapatkan permohonan atau diperintahkan untuk segera mempersiapkan diri, dan diharapkan sebelum musim hujan tahun ini sudah bisa dimulai. Dan alhamdulillah dari rencana, desain gambar, dan apa yang harus kami lakukan atas apa yang disampaikan oleh Pak Haji Subarti, kami sudah mulai melangkah, dan alhamdulillah pada saat ini kita bisa bersama-sama akan memulai pembangunan itu. Masjid ini direncanakan akan mempunyai keluasan lantai 420 meter persegi. Dari semula yang bangunan masjid yang ada itu sekitar 144 meter persegi. Sehingga dengan demikian harapan kita bahwa dengan dibangunnya masjid ini nanti apa yang diimpikan oleh jamaah, oleh masyarakat bisa betul-betul terwujud. Ibu-ibu sekalian, kemudian hari ini kita selenggarakan upacara peletakan batu bersama
batu pertama dalam rangka memulai pembangunan masjid ini. Jamaah semula berkeinginan untuk bagaimana bisa ikut menyaksikan dan meramaikan dimulainya pembangunan ini. Tetapi hasil dari musyawarah dan karena situasi yang sedang terjadi, maka kemudian acara ini kita selenggarakan secara sederhana. Sehingga kami hanya menghadirkan beberapa perwakilan dari jamaah, kemudian dari para magersari, pada Bapak Dukuh, Pak RT, dan para tamu undangan yang lain. Kami berharap kita bisa melaksanakan acara ini sesuai dengan protokol yang diatur kaitannya adanya pandemi COVID-19 ini. Ibu Bapak sekalian, untuk selanjutnya kami dari panitia mohon berkenannya pada saatnya nanti Ibu Bupati berkenan memberikan sambutan pengarahan dan sekaligus nanti untuk meletakkan batu pertama yang diikuti oleh Bapak Subarti dan keluarga dengan tamu undangan yang lain. Namun sebelumnya peletakan batu pertama dimulai, nanti akan disampaikan tausiah oleh Ustadz Haji Jamari dan sekaligus dimohon untuk memimpin doa sebelum peletakan batu pertama dimulai. Kiranya itu Bapak Ibu sekalian yang perlu kami sampaikan. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas bantuan pada pelaksanaan kegiatan ini pada semua pihak, khususnya pada para tetangga kami, Magersari, Pak Dukuh, RT yang telah membantu kami dalam persiapan ini. Dan kami mohon maaf di dalam pelaksanaan ini didapatkan hal-hal yang kurang. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya yang disampaikan oleh Bapak Haji Mubari. Selanjutnya memasuki acara yang keempat, itu sambutan Bupati Gunung Kidul kepada Ibu Hajah Batinah, Sarjana Sosial. Waktu dan tempat sepenuhnya diaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Subarti beserta Ibu, dan yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Jamari, sahabat saya lama, kangen tauziahnya, sudah lama nggak mendengarkan. Dan yang saya hormati Bapak Abdul Rahman Soheh beserta Ibu, dan yang saya hormati Pak Penewu yang pada kesempatan ini hadir, juga Forum Koordinasi Kapanewon Ponjong, juga yang saya hormati Pak Lurah Kabak Kesra, dan Ibu Bapak hadirin sekalian, tamu undangan yang berbahagia. Marilah kita bersama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan ini melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama, sehingga pada hari ini kita bisa menyaksikan bersama peletakan batu pertama renovasi total Masjid Subarti Al-Huda di Dusun Tembesi, Kelurahan Ponjong, Kapanewon Ponjong. Ibu Bapak yang saya hormati, sebetulnya acara saya pada pagi hari ini itu penuh, namun karena saudara-saudara saya yang dari Ponjong itu semua WA, dan juga sahabat saya yang di Wonosari itu yang seiman itu WA kepada saya, pokoknya minta kalau acara ini Ibu harus datang sendiri, tidak boleh diwakilkan.
Sendika dawuh siap melaksanakan tugas. Karena saya bisa seperti ini juga berkat dukungan ibu bapak semuanya. Kemudian ini saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas dukungan dan juga fasilitas bantuan moral maupun material untuk bisa mengembangkan ini sarana prasarana tempat ibadah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sudah disampaikan pembangunan ini nanti akan dilaksanakan segera, dan tentunya ini nantinya yang paling banyak memberikan donatur zakatnya adalah Bapak Haji Subardi sekeluarga. Pak Bardi, kalau sudah seperti ini saya sebetulnya iri kepada panjenengan. Panjenengan adalah pengusaha yang sukses, yang sudah banyak memberikan bantuan, infak, sedekah, dan zakat kepada masyarakat, bisa membangun masjid, tetapi saya bupati belum mampu membangun masjid yang sebesar ini. Mudah-mudahan Pak Bardi dan keluarga, amal ibadah panjenengan diterima Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dimudahkan segala urusan, diberikan kesehatan dengan rezeki yang luas, halal dan berkah. Kemudian kepada masyarakat yang ada di sini, tentunya dengan berdirinya masjid ini saya yakin kalau masjid ini langsung nanti berdiri lagi itu sudah bisa dimanfaatkan dan juga dimakmurkan, karena adik-adik kita yaitu jamaah pembinaan ini di sini anak-anak rumah sejahtera. Saya yakin bahwasanya ini nanti untuk mampu meningkatkan ini kemampuan anak-anak kita bersama, juga peningkatan keimanan dan ketakwaan, keterampilan anak-anak kita bersama untuk masa depannya. Mudah-mudahan bisa menjadi anak yang mandiri, berguna bagi keluarga, masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Ibu-ibu, bapak yang saya hormati, saya sangat bersyukur karena pada saat ini masyarakat kita dengan kekuatan dan karakternya, dengan gotong royong, guyup rukun, ini warga telah banyak sekali untuk membangun rumah-rumah ibadah di Kabupaten Gunung Kidul. Kita mensyukuri hal tersebut karena itulah kearifan lokal masyarakat Kabupaten Gunung Kidul yang sangat luar biasa. Biasanya walaupun sudah tidak lenggah di Kabupaten Gunung Kidul, tetapi tetap ingat pada tanah kelahiran di Kabupaten Gunung Kidul. Kita juga mensyukuri karena masyarakat kita ini dengan penuh kegotong royongan, mudah-mudahan nanti akan bisa terwujud masyarakat Kabupaten Gunung Kidul nantinya sebagai daerah yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Ibu bapak yang saya hormati, tentunya kita pemerintah daerah harusnya mampu memberikan fasilitas dan dukungan sarana prasarana. Namun karena keterbatasan anggaran yang kita miliki pemerintah daerah, maka kami belum bisa berbuat yang lebih optimal. Apalagi pada saat ini bahwa kita sedang dihadapkan penanganan COVID-19, sehingga ini kita refocusing anggaran yang menghabiskan kira-kira 252 miliar untuk menangani ini COVID-19. Sehingga pada saat ini kita pemerintah daerah kelihatannya tidak mampu membangun, namun mudah-mudahan ini dengan swadaya masyarakat pada saat ini penuh semangat, mudah-mudahan bisa membackup apa yang sedang kita laksanakan bersama pemerintah daerah. Ibu bapak,
Selanjutnya saya matur kepada panjenengan, sebentar lagi akan dilaksanakan pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gunung Kidul. Dan sebentar lagi, 7 bulan lagi, ini saya sudah habis masa bakti saya. Untuk itu saya berharap panjenengan semua mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan nanti akan terpilih betul-betul yaitu pemimpin yang terbaik untuk Kabupaten Gunung Kidul. Seorang yang agamis, visioner, peningkatan SDM harus diperhatikan, juga pengembangan potensi Kabupaten Gunung Kidul harus dioptimalkan, dan tentunya harus mempunyai jaringan yang kuat, jaringan ke provinsi maupun jaringan ke pusat. Karena keberhasilan pembangunan kita ini tidak lepas bahwa kita tidak mungkin berdiri sendiri. Kita harus berkomunikasi dengan masyarakat, juga dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, serta pihak ketiga yang kita harapkan. Mbok pilih mekaten, ibu-ibu, bapak ingkang kawula hormati, menawi wonten kirangipun kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Kepada teman-teman tolong ini karena ada Fitcon teman-teman disuruh siap dulu. Saya agak terlambat gak apa-apa karena saya akan mendengarkan tauziah dari Bapak Haji Yamari yang sudah lama saya tidak mendengarkan karena saya kangen. Dia teman saya sejak kecil. Mungkin ini kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Bupati diucapkan terima kasih atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang kelima yaitu tausiah yang diakhiri nanti dengan doa oleh beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Zambari. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ibu Bupati yang 7 bulan lagi badhe dados pangeran sepuh, Bapak Subarti Haji Subarti DS beserta Ibu dan besan, ini ada besan Bapak Kiai Haji Abdurrahman Soheh. Ingkang menika nggih lenggah. Waduh, ini komplit sekali. Pak Penewu, saiki Pak Penewu lho ngatur mbiyen Pak Camat. Pak Penewu, Pak Lurah. Kalau Kapolsek tetep nggih mboten pindah apa. Semua saja yang hadir ini dulu ceritanya di Gunung Kidul ini ada masjid yang mau direhab, ndak boleh. Kalau nggak salah di Palian kalau nggak salah, ndak boleh. Yang punya, yang dulu wakaf itu nggak boleh. Sebabnya dia takut kehilangan ganjaran. Direh-reh tetep ora oleh. Gedhek mangko iki. Ya, aja-aja iki ya ngono-ngono lho. Ternyata Masjid Nabawi itu juga dulu pernah ada polemik mengenai mau direhab ketika tiangnya itu batang korma. Maka semua rame, ini bagaimana kalau ini dirubah nanti kehilangan pahala. Maka dibacakan hadis yang sangat soheh, mutawatir ya, mutawatir lafzi itu yang dibaca tadi, yaitu man bana lillahi masjidan banallahu bihi baitan fil jannah. Mutawatir lafzi. Sahabat banyak sekali yang meriwayatkan dengan periwayatan seperti itu. Sapa wonge sing gawe masjid lillah karena Allah, bangun masjid karena Allah, Allah akan membangun rumah di surga.
Pertanyaannya, apa nek masjidnya direhab, omahe ya melu ambruk? Di sana di surga? Jawabnya tidak. Begitu membangun, gambar sudah dibuat, dimulai bekerja, dibangun pula di surga. Jangan khawatir. Tapi ini sudah paham semua, mulane ya oleh dimbroke barang kuwi. Ini mbok menawa ana siji loro sing rada geseh. Harap maklum bahwa bangunan yang dulu pernah dibuat itu akan abadi dengan nama baitan. Baitan itu kalau istilahnya di sini rumah, tapi kalau di surga namanya apa? Istana. Istana. Batane saka emas. Kerikile saka inten. Iki nek sing ora yakin dengan bil ghaib itu rada poyo begitu kan? Pertanyaannya, rumah di surga kuwi sak isine apa ora? Itu ada para mufasir, para ulama yang mengatakan ora mung sak isine, malah ana isi jodoh. Iki berarti iso cemburu lho iki nek lakon. Nek tak aturke terus iki. Ana isine widodari. Kan dulu pernah ada yang bertanya, nek ana widodari yo ibu-ibu, sesuk ana widodara apa ora? Allah itu kan santun. Gusti Rasul juga santun. Kalau membicarakan tentang itu kan tidak apa vulgar. Wong besok itu kita semua yang ada di surga itu menjadi mulkan kabiro, raja yang agung. Dan raja yang agung itu akan mendapatkan apa? Pelayanan seperti raja-raja yang lebih daripada raja di dunia. Dan masing-masing punya raja. Menjadi raja. Bu Bardi juga menjadi raja, Pak Bardi menjadi raja. Mosok padha dene raja ora iso gabung dadi siji. Jadi hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka bersama dengan pasangan istrinya bercengkerama. Jadi nyuwun sewu Bu Bardi, tenang mawon besok bareng karo Pak Bardi ning keraton. Lah kira sing liyane Bu Bardi tadi sudah marry. Boleh enggak marry itu seperti itu? Enggak boleh. Hadisnya jelas. Iyakum wal hasada. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Hati-hati kamu jangan marry. Karena Mary itu memakan kebaikan seperti kayu, seperti api memakan kayu. Loh, kalau Bu Bating tadi, Bu Bupati, Mary itu jadi apa termasuk yang itu? Ada pengecualian. Jadi kalau Mary pada umumnya, hasad pada umumnya nggak boleh. Sing siji entuk utangan sak yuta, sijine ora entuk rasa Mary. Sing siji entuk bantuan piro? 600. 600, siji ora rasa meri. Iya begitu memang. Ini akhlak Islam kan begitu, nggak boleh meri. Tapi ada dua meri yang boleh. Apa dua meri itu? La hasada illa fisnatain. Tidak ada meri kecuali dua. Rajulun atahullahu malan fayung fiqhu ana al-laili wan nahar. Nek ana wong sing diparingi bondo brewu duit utawa diberi apa namanya kekayaan, tapi dia menafkahkan, menginfakkannya siang dan malam, meriyo ana kaya ngono. Jadi Bu Bati benar. Kapan aku iso kaya ngene? Jadi bupati iki terangane bayare kalah karo guruwe kalah. Lah kon iso bangun kepriye? Tapi kan istitoah itu macam-macam. Kalau haji itu istitoahnya itu ada berapa itu? Istitoah kesehatan, kemampuan kesehatan, kemampuan apa? Keamanan, kemampuan fisik,
Sama saja, imalu ala makanatikum fasairallahu amalakum. Bekerjalah kamu pada bidangmu masing-masing. Allah akan menilai, akan melihat pekerjaanmu itu bidangnya apa. Yo pitung sasi iki dipol-polke Bu, pokoke dienggo ngene iki. Dienggo ngene iki. Lah kepriye ora. Ini yang hadir yo sing doa oversek lho, luwes kok 50 iki yo. Kira-kira ya meh itu. Dipol-polke Pak, kita ndak tahu kapan kita akan dipundhut. Kalau tahu, wah malah orang-orang wong ngangger kepethuk ngono kapan limu mati sok ben. Untung ndak ada yang tahu, jadi Allah saja yang tahu. Karena tidak tahu, lalu kita persiapan. Yang kedua, rajulun atahu al-Qur'an fayaqra'uhu ana al-laili wa nahar. Nomor loro, wong sing iso maca Qur'an, wong sing ahli Qur'an diwaca awan bengi. Ada lagi yang lain ilman, sing duwe ilmu njur ngamalke awan bengi, meriya. Nek gur karo bantuan umpamane ora entuk bantuan alah mbok ya wis. Berarti dianggap tidak miskin kan, malah gagah ngono lho. Lalu disebutkan tadi bahwa baitan itu masjid itu di hadis itu disebut man bana lillahi masjid, dan barang siapa yang karena Allah mendirikan masjid. Masjid itu apa? Masjid itu Allah menisbatkan namanya di masjid itu. Namanya apa? Baitullah. Rumah Allah. Kalau rumah Allah, jadi Pak Bardi nanti lu ora apa pasrah ke Allah. Ini sudah lillah, milik Allah. Oleh karena itu harus wakaf. Masjid itu wakaf. Kalau nggak wakaf nanti anak putu ana sing geseh itu. Pak Wonosari pernah ini. Masjid wakaf, ternyata wakaf urung cetha, sing duwe jaluk dituku oleh salah satu teman kita itu. Ya sudah, selesai. Makanya harus wakaf, alhamdulillah nih. Jadi Baitullah itu rumah Allah. Allah menyebutnya itu rumah Allah. Masuk masjid, masuk rumahnya Allah kan tidak dodok-dodok lon-lon, tidak. Namanya tahiyatul masjid, salat penghormatan masjid. Mohon diketahui ya, masuk masjid itu ada tatanannya, yaitu salah satunya apa? Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Kowe nek mlebu masjid nganggo zinatakum, perhiasamu, pakaianmu sing apik. Lah wong jemuan nganggo kaos ana gambari buta mrenges. Tulisane apa lu? Lihat-lihat. Kacau sing makmum itu. Jadi masuk masjid karena Baitullah, rumah Allah, ini menjadi suci. Oleh karena itu niatnya betul-betul harus suci. Niatnya betul-betul harus suci, dan kita semua yang hadir ini supaya meri. Merinya apa? Merinya adalah apa yang bisa aku lakukan untuk saya bawa ke surga nanti. Itu harus begitu. Kalau ada di antara kita yang tidak ke sana, waduh iman-iman tenan Pak. Urip iki ya umur itu kan ada umur macam-macam, ada umur kronologis. Umur kronologis itu umur tahun. Seperti saya wis 73, ini umur kronologis. Ana meneh sing wis yuswa luweh kuwi, ana sing isih nom-nom kronologis. Ini tidak menjamin umur kronologis itu efektif. Efektif iki kepiye? Berdaya guna, kurup urip kurup belum menjamin. Ada lagi umur pedagogis, umure pendidikane dhuwur. Mongko isih nom kok pendidikane wis dhuwur pedagogis. Ada lagi umur sosiologis. Iso srawung rono rene. Mbok umur apa wae Bapak Ibu. Saya mengajak mari kita gunakan umur kita ini untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuan dan bidang kita. Nek orang kecelik sesuk.
Kecelik, banyak orang kecelik besok di akhirat itu gara-gara tidak memanfaatkan umur yang kita miliki. Karena ini ada protokol COVID di mana sudah diweling di protokol peraturan bupati itu yang ditandatangani Ibu Bupatinya itu bahwa tidak boleh suwe-suwe. Jadi sekarang kita berdoa saja. Doanya adalah mari kita berdoa mudah-mudahan masjid ini penuh berkah. Nah, saya akan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adza minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min la yasba' wa min da'atin la yustajaba lahu. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma barik lana fi ma banaina hadha kama barakta ala Ibrahim hina banal masjidil haram. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan illa qadaitaha wa yassartaha fayassir umurana wasrah sudurana wa nawwir qulubana wastur uyubana wa khtim bis solihati a'malana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peletakan batu pertama, dimohon yang akan meletakkan batu pertama Ibu Hajah Batingah Esos, kemudian dilanjutkan di belakangnya Bapak Haji Subarti TS beserta Ibu, di belakangnya Bapak Kiai Haji Abdurrahman Soheh beserta Ibu, di belakangnya Bapak Setio Basuki, kemudian diikuti Bapak Dr. Andes Kiai Haji Zamani, berikutnya Bapak Panewu Kapanewon Ponjong, yang ke-9 Bapak Kapolsek Ponjong, 10 Bapak Dan Ramil Ponjong, 11 Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponjong, yang ke-12 Bapak Lurah Kalurahan Ponjong, yang 13 Bapak Haji Mubari selaku panitia yang nanti akan melanjutkan pembangunan ini sampai selesai. Mohon kepada Ibu Hajah Batingah berkenan untuk memulai.
Masjid Subarti Al-Huda Award segera dimulai. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa kenapa Masjid Al-Huda Subarti ini Award kok alamatnya Tembesi. Pertama, masjid ini dibangun di Padukuhan Kulon. Kemudian Kulon yang tempel ini dalam administrasi kepemerintahan dulu masuk ke wilayah Padukuhan Tembesi sehingga nama Kulon tetap terbawa. Kemudian setelah renovasi maka masjid ini dinamakan Masjid Subarti Al-Huda. Kemudian urutan yang kedua, Bapak Haji Subarti DS beserta Ibu nanti. Kemudian yang berikutnya kepada beliau Al-Muharram Bapak Kiai Haji Abdurrahman Soheh beserta Ibu. Kalau ini banyak boleh langsung dulu. Kiai Haji Abdurrahman Soheh beserta Ibu. Kemudian di belakangnya Bapak Setio Basuki. Di belakang Bapak Setio Basuki nanti dimohon panjenenganipun Bapak Kapolres Kiai Haji Zamari. Ini Bapak Kiai Haji Abdurrahman Soheh beserta Ibu. Dengan doanya semoga masjid ini cepat selesai pembangunannya diamankan oleh Allah dan nanti masjid ini akan selalu dimakmurkan oleh jamaahnya. Di belakangnya Bapak Setio Basuki. Kemudian diikuti di belakangnya lagi Bapak Kiai Haji Zamari. Di belakang Bapak Kiai Haji Zamari Bapak Panewu. Monggo Pak Setio Basuki. Ibu mana Ibu? Mengikuti Ibu monggo berdua berdua Bapak. Berdua kan hanya satu peletakan walaupun berdua Bu. Monggo. Kemudian nanti di belakangnya Bapak Setio Basuki dan Ibu adalah Bapak Kiai Haji Zamari. Di belakangnya Pak Panewu, kemudian Pak Kapolsek, Pak Komandan Koramil, kemudian di belakangnya adalah Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponjong, Pak Lurah Ponjong, yang terakhir adalah Bapak Haji Mubari yang akan melanjutkan pembangunan ini sampai selesai dan bermanfaat bagi semua jamaah. Monggo, berikutnya Bapak Kiai Haji Zamari. Wah, Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian Pak Penewu dilanjutkan Pak Kapolsek dan Pak Danramil. Di belakangnya nanti Bapak Kepala KUA Kecamatan Pojok. Pak Lurah, monggo. Pak Lurah. Yang gede, Pak Lurah. Terima kasih Pak Lurah. Dan yang terakhir kepada Ketua Panitia Renovasi Pembangunan Masjid Subarti Al-Huda. Inilah peletakan batu pertama dan yang panjang nanti sampai selesainya pembangunan ini. Dengan berakhirnya peletakan batu pertama oleh Ketua Panitia, maka berakhirlah sudah acara peletakan pertama pembangunan atau renovasi total Masjid Al-Huda Subarti Al-Huda Kulon ini di Padukuhan Tebesi, Kelurahan Ponjong, Kabupaten Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul. Untuk itu, marilah acara peletakan batu pertama pada siang hari ini memasuki acara yang ketujuh, yaitu penutup. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dari awal sampai akhir acara tiada arasatama. Marilah acara pada pagi hari ini kita akhiri dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kami yang menyampaikan acara banyak kurang lebihnya mohon maaf. Waktu kami tutup. Kemudian koduripun dan akan wilujeng kodur. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.